Bismillahirrahmanirrahim. 7 kalimat yang mengundang rahmat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita pagi yang penuh berkah. Dalam kitab Nasyaihul Iba'ad, Imam Nawawi Al-Bantani menukil hikmah dari Imam Abu Al-Laib yang mengatakan, barang siapa memelihara 7 kalimat ini, maka ia termasuk orang yang bahagia di sisi Allah. Para malaikat memohonkan ampun atas dosa-dosanya, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Ia akan menemukan kenikmatan dalam ketaatan, dan hidup serta matinya dalam kebaikan. Mari kita bahas 7 kalimat tersebut, beserta contoh penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, membaca basmalah saat memulai pekerjaan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat agung ini bermakna, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Makna spiritual mengucapkan basmalah merupakan bentuk penghambaan seorang hamba kepada Tuhannya. Ia menandakan bahwa segala perbuatan, baik yang kecil maupun yang besar, hendaknya dimulai dengan menyebut nama Allah. Hal ini menunjukkan pengakuan bahwa kekuatan, kemampuan, dan hasil dari setiap perbuatan hanyalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan mengucapkannya, seorang hamba menyerahkan seluruh urusan kepada Allah dan mengharapkan limpahan rahmat serta keberkahan darinya. Imam Al-Qurtubi rahimahullah menjelaskan dalam tafsirnya bahwa basmalah adalah kunci segala kebaikan. Beliau menegaskan bahwa siapapun yang mengawali pekerjaannya tanpa basmalah, maka amalnya tidak akan mendapatkan keberkahan. Dalil dan kedudukan. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi Muhammad SAW bersabda, Kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa abtar. Setiap perkara penting yang tidak diawali dengan basmalah, maka terputuslah keberkahannya. Po Ahmad dinilai hasan oleh para ulama. Hadis ini menunjukkan bahwa basmalah bukan sekadar pembuka kalimat, tetapi pembuka jalan menuju keberkahan dan penjagaan dari Allah. Contoh penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika hendak makan atau minum, bismillah, agar makanan menjadi berkah dan terhindar dari gangguan setan. Saat memulai belajar atau mengajar, agar ilmu yang didapat menjadi bermanfaat dan penuh cahaya. Ketika membuka pintu rumah atau menyalakan kendaraan sebagai bentuk memohon perlindungan. Saat memulai pekerjaan di kantor, berdagang, atau memimpin rapat, agar segala keputusan mendapatkan petunjuk Allah. Bahkan ketika akan tidur, sebagian ulama menyarankan membaca basmalah sebagai pembuka zikir agar tidur menjadi ibadah. Membaca basmalah mengundang keberkahan dalam setiap aktivitas, menjauhkan gangguan setan, karena nama Allah menjadi perisai dari godaan jahat, mendapatkan ketenangan batin, karena setiap langkah diiringi dengan niat karena Allah, melatih keihsan karena setiap tindakan diniatkan sebagai ibadah, mengingat Allah di setiap waktu, yang merupakan bagian dari zikir sepanjang hari. Refleksi jiwa. Membaca basmalah bukan hanya kebiasaan lisan, tetapi sebuah latihan batin untuk selalu menghadirkan Allah dalam setiap denyut kehidupan. Basmalah mengajarkan kita bahwa tidak ada kekuatan selain dari Allah, dan tidak ada keberhasilan kecuali dengan izinnya. Sebagaimana kata bijak ulama, Man bada'a billahi fi amalih, barakallahu lahu fi nihayatihi. Siapa yang memulai amalnya dengan menyebut nama Allah, maka Allah akan memberkahi hasil akhirnya. Kedua, mengucapkan Alhamdulillah setelah menyelesaikan pekerjaan. Alhamdulillah. Kalimat mulia ini berarti segala puji bagi Allah. Makna spiritual. Kalimat Alhamdulillah adalah ekspresi syukur tertinggi yang diucapkan oleh seorang hamba sebagai bentuk pengakuan bahwa segala keberhasilan, kebaikan dan kelancaran dalam hidup ini datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ia tidak semata-mata buah dari kepandaian, kekuatan atau usaha pribadi, tetapi karena pertolongan dan rahmat darinya. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala membuka dan menutup banyak surah dengan pujian ini. Di antaranya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Surah Al-Fatihah. Syukur bukan hanya diucapkan dengan lisan, tetapi juga tercermin dalam sikap hati dan amal perbuatan. Maka mengucapkan Alhamdulillah setelah menyelesaikan pekerjaan adalah bentuk pengakuan bahwa apa yang terjadi tidak lepas dari iradah dan inayah Allah. Penjelasan ulama. Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam
Ulum ad-Din menyebutkan bahwa syukur adalah makam yang paling tinggi dari seorang mukmin, karena ia mencakup ilmu, mengetahui nikmat, keadaan hati, ridha dan tunduk, serta amal menggunakan nikmat dalam kebaikan. Contoh penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah selesai makan atau minum, mengucapkan Alhamdulillah sebagai bentuk terima kasih kepada Allah atas rezeki yang diberikan. Setelah menyelesaikan ujian, tugas sekolah, atau proyek kerja, sebagai tanda bahwa keberhasilan itu berasal dari pertolongan Allah. Saat berhasil melewati kemacetan jalan atau tiba di rumah dengan selamat, Alhamdulillah menjadi ungkapan syukur atas penjagaan Allah selama perjalanan. Ketika bangun dari tidur, setelah syalat, atau bahkan setelah sembuh dari sakit, setiap momentum kehidupan layak disyukuri. Manfaat, membuka pintu nikmat yang lebih besar, sebagaimana firman Allah, La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Surah Ibrahim ayat 7. Karena orang yang bersyukur tidak mudah mengeluh dan fokus pada kebaikan yang ada. Menjaga nikmat agar tidak hilang, karena orang yang bersyukur akan menggunakan nikmatnya sesuai kehendak Allah. Menjadikan hidup penuh makna sebab ia memaknai setiap keberhasilan sebagai anugerah, bukan semata hasil jerih payah. Refleksi jiwa, seorang hamba yang gemar mengucap Alhamdulillah adalah hamba yang jiwanya terjaga dari sombong, keluh kesah, dan ketamakan. Ia menyadari bahwa nikmat sekecil apapun layak disyukuri. Orang seperti ini selalu merasa cukup meski dalam keterbatasan. Sebagaimana kata mutiara Arab, Man la yashkuril qalil, la yashkuril kathir. Siapa yang tidak bersyukur atas nikmat yang sedikit, ia tidak akan bersyukur atas nikmat yang banyak. Ketiga, membaca istighfar setelah berkata yang tidak bermanfaat. Astaghfirullah. Kalimat istighfar ini bermakna, aku memohon ampun kepada Allah. Makna spiritual. Istighfar adalah bentuk pengakuan seorang hamba atas kelemahan dan dosa-dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia merupakan pintu kembali menuju rahmatnya setelah melakukan kesalahan, termasuk kesalahan dalam lisan seperti berkata sia-sia, menyakiti, menggunjing, berdusta, atau berbicara tanpa manfaat. Allah menciptakan lisan sebagai amanah. Maka ketika ia digunakan untuk hal yang tidak baik, satu-satunya jalan adalah kembali kepada Allah dengan mengucap, ini bukan sekadar kalimat, tapi doa dan penyesalan yang lahir dari hati yang sadar. Dalil dan keutamaan. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan atau menzalimi dirinya, kemudian ia memohon ampunan kepada Allah, niscaya ia akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah An-Nisa ayat 110. Nabi Muhammad SAW sendiri, walaupun maksum terjaga dari dosa, tetap beristighfar lebih dari 70 kali dalam sehari, sebagaimana dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Makna istighfar dalam konteks ucapan. Lisan manusia adalah cermin hatinya. Ketika lisan sudah terbiasa mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan, menggunjing, atau sia-sia, maka ia harus segera dibersihkan dengan istighfar. Setiap ucapan yang tidak mendekatkan diri kepada Allah, hendaknya segera ditebus dengan kalimat ini, agar hati tidak mengeras dan dosa tidak menumpuk. Contoh penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah terlibat dalam pembicaraan yang mengandung gibah, menggunjing, fitnah, atau celaan terhadap orang lain. Ketika menyadari telah berkata kasar kepada anak, pasangan, teman, atau orang tua. Setelah bercanda berlebihan yang membuat orang lain tersinggung, atau membuat waktu terbuang tanpa faedah. Ketika lalai dari zikir, syalat, atau membaca Al-Quran, lalu merasa bersalah karena membuang waktu untuk hal yang sia-sia. Manfaat membaca istighfar, membersihkan hati dari noda dosa dan kesalahan, mendatangkan rahmat Allah, sebagaimana janjinya dalam Al-Quran. Istaghfiru rabbakum, innahu kana ghaffara, yursilis sama'a alaikum midrara, wa yumdidkum bi amwalin wa banin, wa yaj'al lakum jannatin, wa yaj'al lakum anhara. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat atasmu dan membanyakkan harta serta anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun serta sungai-sungai.
Surah Nuh ayat 10 hingga 12. Nih, menghapus dosa-dosa kecil, termasuk dosa lisan yang sering dianggap remeh. Mengundang ketenangan batin, karena hati yang bersih adalah tempat turunnya cahaya dan petunjuk Allah. Refleksi jiwa. Lisan itu ringan digerakkan, namun bisa menjadi sumber beratnya beban di akhirat. Kalimat astagfirullah adalah penawar bagi luka yang disebabkan oleh kata-kata. Ia adalah tameng bagi hati agar tidak menjadi keras, dan sekaligus jembatan untuk kembali kepada Allah ketika kita tergelincir. Sungguh indah sabda Nabi Muhammad. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathira. Beruntunglah orang yang mendapati dalam catatan amalnya istighfar yang banyak. Dinilai Hasan oleh Albani. Keempat, ucapan insya Allah saat berjanji atau merencanakan sesuatu. Insya Allah. Kalimat ini berarti, jika Allah menghendaki. Ucapan spiritual bukanlah sekadar basa-basi dalam janji, melainkan sebuah pengakuan bahwa segala sesuatu dalam kehidupan ini terjadi hanya karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya bisa berencana dan berusaha, tetapi keputusan akhir tetap milik Allah. Dengan mengucapkan insya Allah, seorang hamba menyandarkan harapan dan niatnya kepada Allah, menyadari keterbatasan dirinya, dan menjaga dari dosa karena melanggar janji yang belum tentu bisa ia tepati. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَقُولَنَ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok, kecuali dengan mengatakan, jika Allah menghendaki. Penjelasan ulama, Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa ayat ini turun ketika Nabi Muhammad SAW berjanji menjawab pertanyaan orang Quraisy keesokan harinya, tetapi lupa mengucap insya Allah. Hingga wahyu pun tertunda beberapa hari. Ini menjadi pelajaran bahwa ucapan insya Allah adalah bentuk adab kepada Allah dalam merencanakan masa depan. Contoh penggunaan dalam kehidupan sehari-hari, ketika berjanji kepada seorang seperti, saya akan datang ke rumahmu besok, insya Allah. Saat menyusun rencana, baik itu belajar, bekerja, bepergian, atau menunaikan tugas. Dalam menyampaikan niat, saya ingin menunaikan umrah tahun depan, Allah. Bahkan dalam sederhana seperti mengajak teman makan bersama atau bertemu. Manfaat ucapan insya Allah. Menghindari dosa karena tidak menepati janji, sebab ia menunjukkan bahwa kita sadar keterbatasan manusia. Menanamkan tawakal, yakni menyerahkan hasil kepada Allah setelah berusaha. Menumbuhkan sikap rendah hati, karena kita tidak arogan terhadap masa depan. Menguatkan hubungan dengan Allah, karena setiap rencana disertai harapan akan pertolongan dan izin darinya. Refleksi jiwa. Manusia sering terjebak dalam kepercayaan diri berlebihan, seolah segala hal pasti bisa dilakukan hanya karena niat dan usaha. Namun realitas kehidupan membuktikan, bahkan rencana yang paling sempurna pun bisa gagal jika tidak Allah izinkan. Oleh karena itu, insya Allah bukan sekadar kata, melainkan pernyataan iman. Seorang mukmin sejati selalu hidup dalam kesadaran bahwa setiap detik hidupnya adalah kehendak Allah. Ia berkata seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkanku. Kelima, ucapan Masya Allah ketika melihat sesuatu yang menakjubkan. Masya Allah. Kalimat ini berarti, apa yang dikehendaki Allah, itulah yang terjadi. Makna spiritual, ucapan Masya Allah adalah bentuk pengakuan bahwa segala keindahan, keberhasilan, atau keajaiban yang kita lihat di dunia ini hanyalah terjadi karena kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia merupakan kalimat penuh kekaguman yang disucikan dari iri dan dengki. Ucapan ini juga menjadi bentuk perlindungan agar nikmat yang kita lihat tidak berubah menjadi ujian berupa rasa iri hati atau bahkan mata hasad, pandangan yang merusak karena iri. Dalil dari Al-Quran. Dalam surah Al-Kahfi, Allah Ta'ala mengisah-kisah dialog antara dua orang lelaki. Salah satunya berkata, "Walaula idh dakhalta jannataka qulta ma sya'allahu la quwwata illa billah." Dan mengapa kamu tidak mengucapkan waktu kamu memasuki kebunmu, Masya Allah, la quwwata illa billah. Apa yang dikehendaki Allah, tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah. Surah Al-Kahfi ayat 40. Ayat ini menjadi isyarat bahwa ketika melihat nikmat, kekayaan, atau keberhasilan seseorang, hendaknya kita segera mengucap,
Masya Allah sebagai bentuk zikir dan doa. Penjelasan ulama. Imam Al-Qurtubi menafsirkan ayat ini sebagai anjuran agar setiap orang yang melihat keindahan dan kenikmatan, baik milik sendiri maupun orang lain, agar membaca Masya Allah, karena itu menunjukkan tawadu dan menjaga hati dari ujub, serta menghindarkan dari hasad. Contoh penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Melihat anak yang cerdas, sehat, dan lucu. Masya Allah, anak ini luar biasa. Menyaksikan pemandangan alam yang indah. Masya Allah, ciptaan Allah sungguh mengagumkan. Mendengar kabar teman yang lulus ujian, naik jabatan, atau mendapat rezeki. Masya Allah, semoga berkah. Saat bercermin dan melihat diri dengan penuh syukur, Masya Allah. Manfaat ucapan Masya Allah. Mencegah hasad dan ujub, kagum pada diri sendiri. Menjaga kenikmatan dari kerusakan akibat pandangan mata yang penuh iri. Menguatkan keimanan bahwa segala hal di dunia ini terjadi karena izin Allah. Menghadirkan ketenangan hati karena melihat nikmat dengan kacamata tauhid, bukan kedengkian. Refleksi jiwa. Hati yang bersih tidak hanya mampu bersyukur atas nikmatnya sendiri, tapi juga mampu ikut bahagia atas nikmat yang dimiliki orang lain. Ucapan Masya Allah mengajarkan kita untuk bersikap tulus dalam kekaguman, tanpa terselip dengki atau rasa ingin menyaingi. Ketika kita memandang sesuatu yang menakjubkan dan mengucapkan Masya Allah, maka kita telah memuji pencipta dari keindahan itu, bukan terjebak dalam penyembahan terhadap dunia. Keenam, ucapan la haula wa la quwata illa billah saat menghadapi kesulitan. La haula wa la quwah. Kalimat ini berarti, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Makna spiritual. Ucapan ini mengandung pengakuan mendalam tentang kelemahan manusia dan ketergantungan mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala daya untuk menghindari keburukan dan segala kekuatan untuk mengerjakan kebaikan sepenuhnya berasal dari Allah. Kalimat ini adalah kalimat tawakal, kalimat penyerahan diri yang ikhlas ketika hati sedang dilanda ujian, dan juga kalimat yang membangkitkan kekuatan spiritual dalam menghadapi segala tantangan kehidupan. Dalil dari hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Akthiru min qawli, la hawla wa la quwata illa billah, fa innaha kanzun min kunuzil jannah." Perbanyaklah mengucap, la hawla wa la quwata illa billah, karena ia adalah salah satu harta simpanan dari perbendaharaan surga. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa kalimat ini tidak hanya mengandung makna yang dalam, tetapi juga memiliki kedudukan mulia di sisi Allah. Penjelasan ulama. Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitab Wabil Sayyib menyebut bahwa kalimat ini sangat bermanfaat untuk mengusir rasa lemah, takut, sedih, dan bimbang. Ia adalah kekuatan ruhani yang mampu mengangkat hati dari keputusasaan menuju kepercayaan penuh pada pertolongan Allah. Contoh penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kehilangan barang berharga atau gagal dalam usaha. La haula wa la quwata illa billah. Saat merasa putus asa menghadapi masalah keluarga atau pekerjaan. Dalam kondisi sedang sakit atau menghadapi penderitaan berat. Ketika menyaksikan kemungkaran yang belum mampu dicegah. Manfaat ucapan la haula wa la quwata illa billah menumbuhkan kekuatan mental dan ketenangan batin di tengah kesulitan. Menghapuskan dosa-dosa kecil sebagaimana zikir lainnya. Mengundang pertolongan Allah dalam bentuk yang tidak disangka-sangka. Meninggikan derajat di sisi Allah karena termasuk zikir yang sangat dicintainya. Refleksi jiwa. Hidup tidak selalu berjalan mulus. Ada saatnya kita merasa lelah, rapuh, dan tidak berdaya. Pada saat-saat seperti itulah kalimat ini menjadi pelipur lara dan sumber kekuatan. Kalimat ini mengajarkan kita untuk tidak menyerah, tetapi menyerahkan semuanya kepada Allah, bukan kepada keputusasaan. Ucapan la haula wa la quwata illa billah bukanlah bentuk kepasrahan pasif, melainkan bentuk tawakal aktif. Kita tetap bergerak dan berjuang, tapi hati kita teguh bahwa hasilnya sepenuhnya dalam genggaman Allah. Ketujuh, ucapan inillahi wa inna ilaihi raji'un saat tertimpa musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat ini berarti, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali. Makna spiritual. Kalimat ini adalah bentuk pengakuan bahwa seluruh yang kita miliki, harta, waktu, bahkan nyawa, bukan milik kita, tetapi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat sesuatu diambil dari kita, itu bukanlah kehilangan,
melainkan pemiliknya mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Ucapan ini adalah zikir yang menguatkan jiwa di tengah duka, mengajarkan keikhlasan, dan menanamkan harapan bahwa di balik kehilangan ada kebaikan yang Allah siapkan. Dalil dari Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, "Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali." Mereka itulah yang akan memperoleh keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 157. Penjelasan ulama. Imam Al-Sa'di menafsirkan ayat ini jauh ucapan tersebut yang kedannya mencerminkan kedudukan pada takdir Allah, tetapi juga membuka pintu ketenangan, keridhaan, dan keikhlasan di tengah ujian hidup. Contoh penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika mendengar kabar duka atas wafatnya kerabat atau saudara, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saat mengalami kehilangan barang, jabatan, kesehatan, atau apapun yang menyakitkan hati. Dalam musibah besar seperti bencana alam, kegagalan usaha, atau kesedihan mendalam. Manfaat ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un mendapatkan rahmat dan petunjuk dari Allah sebagaimana janjinya dalam Al-Quran. Menenteramkan hati yang sedang terguncang oleh musibah, menjauhkan dari sikap marah kepada takdir dan keluh kesah yang berlebihan, menumbuhkan kembali harapan bahwa segala sesuatu akan kembali indah di akhirat kelak. Refleksi jiwa, dunia ini hanya tempat singgah. Kita dan segala yang kita cintai, semuanya akan kembali kepadanya. Kalimat ini mengajarkan kita untuk tidak terlalu terikat pada dunia, dan untuk bersabar ketika dunia mengambil sesuatu dari genggaman kita. Sungguh, tidak ada yang hilang dalam pandangan orang beriman, karena semuanya akan kembali kepada Sang Pemilik sejati. Penutup. Ketujuh kalimat ini bukan hanya kumpulan lafaz indah, tetapi fondasi bagi jiwa yang ingin hidup dalam keberkahan, keikhlasan, dan kekuatan iman. Jika kita membiasakan mengucapkannya, tidak hanya lisan yang berzikir, tetapi hati akan hidup dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dimudahkan untuk senantiasa menjaga 7 kalimat ini dalam kehidupan sehari-hari.